Anak-anak, sekarang kita akan belajar lagi satu ayat hafalan. Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, anak-anak tahu di mana kitab 1 Korintus? Ya, betul, di Perjanjian Baru. Ayo kita buka sama-sama ya. Kita akan membacanya bersama-sama dari Alkitab. Kita baca seperti biasa. Alamatnya, isinya, terus alamatnya ya. Saya akan tunggu semua membuka Alkitabnya. Sudah semua siap? Ya, kalau sudah siap kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Anak-anak, hari ini firman Tuhan mengatakan ada satu hal yang terpenting yang perlu kita ingat, yang perlu kita percaya selama kita hidup di dunia ini. Apa itu yang penting? Ini, yang penting firman Tuhan mengatakan apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, dikatakan itu terjadi sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mati karena dosa-dosa kita itu sesuai, tepat seperti yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, kemudian dikatakan seperti ini juga, bahwa ia telah dikuburkan. Dia siapa tadi? Betul, Tuhan Yesus Kristus itu telah dikuburkan. Itu berarti Tuhan Yesus betul-betul mengalami kematian. Tapi dia tidak mati terus. Firman Tuhan mengatakan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Ia tadi siapa? Ya, Tuhan Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi anak-anak, baik kematiannya karena dosa-dosa kita, ya, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, semuanya tepat seperti yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan, baik di Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang waktunya kita akan menghafalkan, mengingat ini ya. Nah, kita akan membaca satu kali dulu dari alat peraga ini, dan cara membacanya seperti biasa. Kitanya diganti dengan nama kita sendiri-sendiri karena ayat ini diberikan untuk kita masing-masing, setiap orang ya. Jadi kitanya diganti nama ya. Saya mau beri contoh satu kali seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa Rahel sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, semua bisa ya? Ayo kita akan coba. Kata kitanya tadi apa? Diganti dengan namanya sendiri-sendiri. Nah, sementara anak-anak yang kecil bisa ikut Tante Rahel ya, pakai gerakan. Yuk, 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa Rahel sesuai dengan kitab suci,
bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, sekarang kita akan menghafal kembali kalimatnya seperti semula. Kitanya dibaca kita, tapi saya akan mengambil dua kalimat yang sama. Apa? Sesuai dengan kitab suci. Nah ya, sesuai dengan kitab suci. Gerakannya seperti ini, seperti Alkitab terbuka ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, sekarang perhatikan ya, kita akan mengingat dua kalimat. Lagi gambarnya sama. Yang satu kubur tertutup. Kalimatnya apa? Bahwa Ia telah dikuburkan. Nah, yang satu lagi kubur terbuka kalimatnya, dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Nah, kita coba ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, sekarang Tante Re mau ambil ini ya, pada hari yang ketiga. Nah, yang ini disimpan di sini supaya semua anak-anak, mama, papa, semua yang belajar hari ini selalu ingat hal terpenting. Kristus telah mati, telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, anak-anak hafalkan terus, ingat terus, renungkan, dan percayalah bahwa Kristus telah mati, Dia telah dikuburkan, dan Dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Selamat mengingat ayatnya.